Halo, perkenalkan, nama saya Songgu Simbolon, NIM 28922500065, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Agama Katolik, dosen pengampu Dr. Son Haji SAG MM. Di sini saya akan menjelaskan isi kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe, 2 Makabe, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, Siraks, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Dari isi kitab Perjanjian Baru yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Perjanjian Lama ditulis sebelum kelahiran Yesus yang mana 97% isinya dalam bahasa Aram. Kitab-kitab Perjanjian Lama secara umum dapat dibagi beberapa bagian. 1. 5 kitab pertama atau Taurat, Pentateuch, Torah. 2. Kitab sejarah yang menceritakan sejarah bangsa Israel sejak penaklukan Kanaan sampai pembuangan ke Babilonia. 3. Kitab puisi dan hikmat yang dalam beragam bentuknya berhubungan dengan masalah kebaikan dan kejahatan di dunia ini. 4. Kitab nubuat atau para nabi. Kitab Perjanjian Lama terdapat 39 untuk Protestan, 46 Katolik, dan Perjanjian Baru terdapat 27 kitab. Kitab Perjanjian Lama terdapat 929 pasal dan Perjanjian Baru 260 pasal. Dengan demikian, seluruhnya terdapat 1189 pasal dan rata-rata terdapat sekitar 18 pasal setiap kitab. Mazmur 117 merupakan pasal tengah dalam Alkitab, yaitu pasal ke-595. Mazmur 119 merupakan pasal terpanjang dalam Alkitab dan Mazmur 117 juga merupakan pasal terpendek dalam Alkitab, hanya terdiri dari 2 ayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kematian. Setelah kematian akan ada kehidupan. Menurut pandangan Alkitab tentang kehidupan setelah kematian, yang percaya adanya kehidupan baru setelah manusia mati. Kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya ada setelah kematian, di mana manusia akan hidup kekal selamanya. Menurut Alkitab, sebagai orang Kristen atau Katolik juga percaya adanya kehidupan setelah kematian, sebagaimana Alkitab mengajarkannya tertulis di Ibrani 9 ayat 27, yaitu dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. 2 Yohanes 11 ayat 25-26 tertulis, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku
tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? 3. Lukas 23 ayat 42 sampai 43 yang tertulis, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepada sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. 4. Matius 25 ayat 46 yaitu, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang surga dan neraka dalam katekisme Katolik pada Alkitab. Tentang surga itu, kitab suci menyebut surga sebagai tempat kediaman Allah. Yang tertulis 1 Raja 8 ayat 30, Mazmur 2 ayat 4, Matius 5 ayat 16, Lukas 11 ayat 15, Wahyu 21 ayat 2. Tempat kediaman para malaikat, Kejadian 21 ayat 17, Lukas 2 ayat 15, Ibrani 12 ayat 22, Wahyu 1 ayat 4. Tempat kediaman Kristus tertulis Markus 16 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11, Efesus 4 ayat 10, Ibrani 4 ayat 14. Dan tempat kediaman orang-orang kudus tertulis Markus 10 ayat 21, Filipi 3 ayat 20, Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Kitab suci memakai gambaran-gambaran yang dapat ditangkap oleh manusia dengan pengalaman hidupnya untuk menunjukkan kebahagiaan surgawi. Antara lain digambarkan sebagai Firdaus yang baru, Kenisa surgawi, Yerusalem baru, tanah air sejati, kerajaan Allah. Terlihat bahwa surga lebih banyak digambarkan sebagai sebuah tempat. Katekismus Gereja Katolik atau KGK lebih menekankan gambaran surga sebagai suatu kondisi kehidupan yang serba sempurna jika dibandingkan dengan kehidupan manusia dunia. Surga adalah persekutuan kehidupan abadi yang bahagia, sempurna, dan penuh cinta bersama Allah, Tritunggal Maha Kudus. Bersama perawan Maria, para malaikat, dan orang kudus. Surga merupakan keadaan bahagia sempurna, tertinggi dan definitif yang merupakan tujuan terakhir menjadi kerinduan terdalam manusia. Gambaran surga memuat unsur-unsur yang serba sempurna, damai sempurna, kasih sempurna, terang yang sempurna, kemuliaan dan kebahagiaan sempurna, persatuan sempurna dengan Allah dan para kudusnya dalam kehidupan kekal. Tentang neraka menurut Alkitab adalah keadaan pengucilan diri secara definitif dari persekutuan dengan Allah dan dengan para kudusin, atau KGK 1033. Penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah, atau KGK 1035. Penderitaan jiwa-jiwa di neraka akan berlangsung selama-lamanya. Kitab suci memakai gambaran simbolik tentang neraka, yaitu bagaikan perapian yang menyala-nyala, api yang tak terpadamkan, atau Gehenna. Tradisi gereja menyebut neraka sebagai tempat atau keadaan di mana setan-setan dan para pendosa yang tidak bertobat menderita untuk selama-lamanya, atau DS 1002. Paham mengenai neraka saat ini lebih menekankan segi keterpisahan secara definitif dari persekutuan dengan Allah yang berlangsung selama-lamanya. Dalam arti inilah kehidupan dalam neraka merupakan suatu penderitaan. Gereja mengajarkan bahwa ada neraka dan bahwa neraka itu berlangsung untuk selama-lamanya. Mereka yang masuk neraka adalah orang yang dengan sukarela memutuskan untuk tidak mencintai Allah. Mereka yang berada dosa berat tanpa menyesalinya, tidak mau menerima belas kasih Allah, tidak mau mengasihi sesama, lebih kaum lemah mengingkari Tuhan dengan sukarela. Atau KGK 1035 menyatakan jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat
masuk langsung sesudah kematian ke dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa neraka api abadi. Penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah. Hanya di dalam dia manusia dapat menemukan kehidupan dan kebahagiaan, karena untuk itulah ia diciptakan. Kesimpulan tentang kematian, surga, dan neraka menurut Alkitab, firman Tuhan menjelaskan mengenai surga dan neraka. Surga yaitu tempat Tuhan bersemayam, yang tertulis Mazmur 2 ayat 4, Mazmur 11 ayat 4, Mazmur 115 ayat 3. Surga juga merupakan tempat yang disediakan Tuhan Yesus Kristus bagi pengikutnya, yang tertulis Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Sedangkan neraka merupakan tempat yang disediakan Tuhan bagi setan dan pengikutnya, yang tertulis Matius 3 ayat 12, Matius 25 ayat 41. Salah satu penyebab adanya surga dan neraka adalah karena Tuhan Maha Adil. Dengan kata lain, suatu saat nanti Tuhan Yesus Kristus akan menyatakan keadilannya dengan cara menghakimi dan menempatkan manusia di surga maupun di neraka. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, yang tertulis 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 9. Aku masih kuat.